Kami sepakat, kami memilih buku ini. Alasannya, buku ini menjelajahi isu-isu berat, berani, dan kontroversial, seperti kebencian antar umat beragama, politik yang picik, dan kekejaman yang dibenarkan. Meskipun hal ini bisa menjadi kekuatan, penggunaan tema yang sensitif seringkali memicu perdebatan. Buku ini berhasil melepaskan diri dari dua perkara yang paling kerap menjebak puisi-puisi semacam ini, sentimentalitas dan generalisasi. Apa yang membuat puisi ini unggul, yaitu hipogram modus utama puisi-puisinya dalam buku ini beranjak dari berbagai kisah, kebanyakan tragedi. Dalam sejarah, babat, epos, agama, Islam dan Hindu, memadukan pola ucap naratif dengan sifat-sifat lirik sedemikian rupa, menjadikan puisi leluasa masuk ke pusat cerita tanpa abai pada rima, ritme, citraan dengan asosiasi yang kuat. Pada buku ini penyair tampak rajin dan tekun memilih diksi. Baik, dari judulnya ini sudah mengundang semacam bom waktu, ajengan anjing. Ini kan dahsyat ya. Dan setelah saya baca, point of view-nya juga menarik. Seekor anjing yang sekarat bercerita tentang kemanusiaan dan nilai. Lebih mengherankan lagi dan lebih membuat saya kagum, anak muda yang nulis. Kalau setua saya oke lah, maklum ya. Ini anak muda dan pemahamannya bagus sekali, dalam sekali, sehingga saya langsung jatuh cinta ya. Ini dahsyat. Tema-temanya ini sebetulnya tema umumnya biasa ya, artinya kontroversial tentang nilai-nilai kemanusiaan, tentang apa sih haram halal misalnya gitu, apa sih dosa, apa sih najis, apa sih yang tidak najis, itu hal yang wajar. Tetapi ini diungkapkan dengan cara yang lebih menunjukkan kebaruan yang menurut saya. Dengan point of view seekor anjing yang sekarat dibuka dengan misalnya bahkan malaikat pun takut dengan aku, tidak akan mendekat ke aku karena kenajisanku. Itu kan ini kalau nggak punya ilmu mana berani ini. Nah itu menurut saya ini penting supaya ketika seseorang itu menulis karya sastra, terutama ya anak-anak muda, oke lah kalian marah, oke lah kalian bisa protes atau apapun, itu ekspresi kalian. Tapi juga tolong berpijak dengan sesuatu yang kuat dan benar. Yang diunggulkan menjadi penerima penghargaan naskah drama itu adalah naskah Malam ke-15 karya dari Angelina Eni. Ya, mengapa kami unggulkan di penghargaan untuk tahun 2025 ini? Karena dia bisa menggambarkan dua peristiwa yang cukup traumatik bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Itu adalah peristiwa 65 dan peristiwa 98. Ya, nah dari peristiwa itu bukan menceritakan kembali, tetapi adalah bagaimana mempersepsikan, menafsirkan peristiwa itu dengan suatu peristiwa yang juga berhubungan dengan budaya Tionghoa, yaitu Cap Go. Jadi peristiwa Cap Go ini menjadi setting yang menarik karena jarang disampaikan. Ya. Apa itu peristiwa Cap Go ini? Itu adalah secara esensial masih membangun hubungan interaksi antar keluarga, ya, interaksi antar keturunan, generasi dan sebagainya di dalam konteks sosial, politik dan budayanya. Nah, itulah kelebihannya, sehingga di samping itu juga memiliki struktur dramaturgi yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Nah, itu sebetulnya yang mengapa kami memilih
itu menjadi unggulan. Ya, jika saya harus mencatat ya, pencapaian tahun ini dalam sastra cerita pendek adalah pencapaiannya dalam semangat humor ya gitu ya. Jadi biasanya orang menganggap humor itu tidak serius ya, namanya humor gitu, sehingga dia menjadi luput dinilai kualitasnya. Tapi kali ini justru kualitas tercapai oleh permainan dalam humor yang tidak sembarang sastrawan bisa menulisnya. Dan kemudian yang tadi yang Mas Seno bicarakan tadi soal keunggulan, bagaimana ada seorang penulis yang memilih tema humor, itu menjadi tema yang menarik. Jadi tidak hanya dari segi teknik yang digunakan, tetapi juga pencapaian kedalamannya. Jadi ada humor itu kan, ada humor yang datar, kemudian ada humor yang tragis, tapi juga ada humor yang tragis yang membuat tertawa tapi juga menangis. Nah itu untuk mencapai satu puncak teknik penceritaan yang bisa menggabungkan dengan baik, itu tidak mudah. Makanya kata Mas Seno tadi, tidak banyak pengarang yang menggarap ini. Nah itu salah satu keunggulan di perkembangan untuk buku cerpen tahun ini. Trianto mencoba melihat berbagai aspek sastra Indonesia, dilihat dari persoalan mitos. Apakah sastra Indonesia itu banyak diinspirasi oleh mitos-mitos yang berkembang selama ini, atau sebaliknya, apakah mitos itu mengalami transformasi dan pemikiran baru di dalam tangan sastrawan Indonesia? Nah, itu yang dicoba diangkat oleh Trianto. Termasuk juga persoalan-persoalan perempuan. Beberapa ulasannya tentang Pram yang membela perempuan, saya kira penting untuk memberi perspektif baru bahwa persoalan perempuan dalam banyak karya sastra itu juga tidak hanya memberi pembelaan terhadap posisi perempuan, tapi juga menginspirasi bagaimana sebetulnya karya sastra bisa menempatkan tokoh perempuan secara wajar dan secara meyakinkan. Nah, itu apa yang kemudian menjadikan karya itu menempatkan posisi penting, terutama karya Trianto itu, dia selain membicarakan itu secara ringan dan luas, tapi juga ada informasi yang mendalam, terutama bagian-bagian pembahasannya. Dan di samping itu ada sejumlah informasi yang terdapat di dalam catatan kaki. Jadi catatan kaki tidak hanya sebagai rujukan, kutipan, tapi juga sebagai informasi tambahan bahwa teks itu punya kaitan dengan konteks yang lebih luas. Karena itu membaca buku Trianto, kita memperoleh banyak pengetahuan, mengenyangkan, tapi sekaligus juga membuat kita lapar untuk mencari informasi lain yang disinggung di dalam buku itu. Inilah salah satu alasan kenapa kemudian buku Trianto mendapat penghargaan atau kesepakatan untuk menjadi juara di dalam sayembara ini.